Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi tentang dilatasi yang beranggotakan saya Bagas Ardianto dengan NPM 08, kemudian ada Mbak Apriska Cahyaningrum dengan NPM 066, dan Mbak Zakia Tunisa Fadilatul Latifi dengan NPM 076. Baik, kita akan memaparkan materi dari dilatasi. Nah, pada topik pembahasan isometri, tentunya kita tidak lepas dengan pencerminan. Mengapa? Karena pencerminan itu merupakan konsep dasar dalam membangun isometri lainnya, seperti translasi, rotasi, dan juga refleksi geser. Teorema dasarnya pun berbunyi kalau suatu isometri itu dapat dibangun paling banyak dengan komposisi 3 pencerminan. Nah, bagaimana dengan isometri tentang kesebangunan? Apakah ada topik pembicaraan tentang kesebangunan? Nah, maka kita akan bahas bersama-sama di sini. Semangat teman-teman! Yang pertama, kita akan ke definisi 8.2. Diketahui sebuah titik A dan bilangan positif R. Pemetaan yang berpusat di A dengan faktor skala R disebut dilatasi. Dinotasikan dengan dilatasi A, R. Jika dan hanya jika untuk setiap titik P di V berlaku, nah inti maksudnya itu dilatasi itu adalah sebuah pemetaan dari titik A dipetakan dengan cara skalanya R. Nah, itu jadi namanya dilatasi. Nah, ini untuk definisinya itu P sama dengan A. Nah, maka dilatasi A, R pada P itu sama dengan A, karena nanti nilainya sama antara P dan A ini sama, maka dia hasil dilatasinya pun juga sama, nilainya adalah A. Nah, jika P dan tidak sama dengan A, nilainya berbeda, nah, maka dilatasi A, R pada P itu sama dengan P aksen. Dengan P aksen adalah titik pada sinar garis AP, sehingga sinar garis AP aksen sama dengan RAP. Pernyataan ini ekuivalen dengan P aksen, yaitu titik yang mengakibatkan AP aksen sama dengan RAP. Dari definisi di atas, setiap titik A dan bilangan positif R yang diketahui akan selalu ada sebuah dilatasi yang dinotasikan dengan dilatasi A, R. Mungkin Anda bertanya, sebenarnya dilatasi itu transformasi atau bukan? Nah, jawabannya adalah benar. Nah, untuk membuktikannya kalau dilatasi A, R adalah transformasi, maka kita akan menunjukkannya dengan memperlihatkan bahwa dilatasi A, R ini subjektif dan juga injektif. Baik, nah kita yang pertama ke subjektif terlebih dahulu. Nah, untuk membuktikannya itu kita harus memperlihatkan bahwa setiap titik pada bidang mempunyai tepat satu peta oleh dilatasi A, R. Ambil Y elemen dari V. Harus diperlihatkan bahwa Y mempunyai prapeta. Nah, Y ini elemen dari V. Ini adalah garis V dan Y ini adalah termasuk elemennya. Kemudian misalkan X elemen dari A sinar garis AY. Nah, X ini elemen dari A dan Y. Nah, sehingga AX itu sama dengan 1 per RAY. Jadi AX ini dia sama dengan 1 per RAY. Nah, mengapa ada R? Nah, karena jarak dari ini kita sebut dengan skala R. Ini adalah R nya. Nah, jadi AX ini itu
sama saja dengan 1/R AY, seperti itu. Dengan menggunakan definisi dilatasi A, R, bila X aksen beta dari X, maka dilatasi A, R pada X sama dengan E aksen. Ini mengacu ke definisi yang pertama tadi, yang B. Nah, yang hasilnya sama dengan X aksen. Jadi AE aksen itu sama dengan RAX. Baik, AE aksen sama dengan R 1/R AY atau AE aksen sama dengan AY. Karena AE aksen dan Y segaris, maka X aksen sama dengan Y aksen. Baik, kita bisa melihat gambar 8.7 ini sebagai pandangan. Maka kita memperoleh dilatasi dari X itu sama dengan Y. Nah, dilatasi itu adalah pemetaan. X ini dia memetakan ke Y, jadi dilatasinya X itu adalah Y. Ini berarti Y memiliki prapeta, yaitu X. Prapetanya dari Y ini adalah X. Maka dilatasi A, R ini terbukti surjektif. Nah, baik. Yang sekarang ke injektifnya. Nah, ambil X dan Y, 2 titik di V dengan X tidak sama dengan Y. Baik, ini adalah garis V dan kita mengambil X dan Y, dan X dan Y tidak boleh sama. Dibuktikan bahwa dilatasi A, R pada X itu tidak sama dengan dilatasi A, R pada Y. Andaikan X aksen dan Y aksen. Dengan E aksen itu dilatasi A, R pada X dan Y aksennya dilatasi A, R pada Y. Di sini dikalikan X aksen dan juga Y aksen. Nah, baik, sama dengan 0. Nah, sebab X aksen itu sama dengan Y aksen, kita hanya memindahkan ruas, jadinya tuh nilainya sama dengan 0. Menurut definisi dilatasi, X Y aksen ini sama dengan R X Y. Karena E aksen Y aksen sama dengan 0, maka R X Y itu sama dengan 0 dan X Y sama dengan 0. Hal ini disebabkan R itu tidak sama dengan 0, berakibat X juga sama dengan Y. Kontradiksi dengan yang kita ambil, yaitu X tidak sama dengan Y. Jadi pengandaian bahwa E aksen sama dengan Y aksen ini tidak benar. Oleh karena itu haruslah E aksen tidak boleh sama dengan Y aksen, atau DA, dilatasi A, R E pada X itu tidak sama dengan dilatasi A, R pada Z. Jadi terbukti kalau dilatasi A, R ini adalah injektif. Nah, karena dia bersifat surjektif dan injektif, maka otomatis dilatasi A, R ini adalah sebuah transformasi. Baik, kita akan menuju ke sifat dilatasi berikutnya. Yang akan kita pelajari adalah kesebangunan. Nah, untuk memperlihatkan hal tersebut, ambillah 2 titik sebarang di bidang. Sebarang ya, misalkan P dan Q. Harus diperlihatkan P aksen Q aksen sama dengan R P Q. Nah, P aksen Q aksen sama dengan R P Q. Nah, oke. Kemudian R tidak lebih dari 0. P aksen sama dengan dilatasi A, R pada P, dan Q aksennya dilatasi A, R pada Q. Kita akan melihat memahami beberapa kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama, salah satu titik yang merupakan pusat dilatasi. Misalkan P itu sama dengan A, Q tidak sama dengan A, ini sama dengan Q sama dengan A, P tidak sama dengan A, P aksen sama dengan A aksen dan sama dengan A, dan Q aksen sama dengan dilatasi A, R pada Q. Nah, sehingga P aksen Q aksen ini sama dengan
aki aksen, dan R aki itu sama dengan R PQ. Kita bisa melihat di gambar yang 8.9. Nah, lanjut untuk kasus yang kedua. Jadi untuk kasus yang kedua ini, andaikan P tidak sama dengan A dan Q elemen dari sinar garis AP. Andaikan P ini adalah antara A dan Q, kita bisa melihat P di sini dia terletak di A dan Q. Nah, kemudian menurut aksioma urutan, aksioma urutannya itu A P plus PQ itu sama dengan AQ. Nah, seperti itu. Dari persamaan tersebut kita memperoleh hubungan bahwa AP ini, ini kurang dari AQ karena R lebih dari 0. Pertidaksamaan di atas diubah menjadi R AP kurang dari R AQ, atau AP aksen kurang dari AQ aksen. Mengapa? Nah, kita nih jawab nih berdasarkan teorema urutan. P aksen ini terletak antara A dan Q aksen. Nah, P aksen terletak antara A dan Q aksen. Baik, sehingga P aksen Q aksen sama dengan AQ aksen min AP aksen. Nah, ini P aksen dan Q aksen ini sama dengan AQ. AQ aksen ini dikurangi oleh AP aksen. Nah, sama saja kan, seperti itu. Kemudian P aksen Q aksen sama dengan R AQ min R AP. Nah, kita itu sama dengan R nya ini kita sederhanakan jadi R AQ min AP sama dengan R PQ. Nah, mengapa bisa demikian? Karena nilai AQ min AP ini adalah PQ. AQ min AP ini adalah PQ. Nah, Anda cobalah mengerjakan soal bila Q terletak di antara A dan P. Apakah Anda memperoleh P aksen Q aksen sama dengan RPQ? Silahkan dicoba. Baik, untuk yang selanjutnya ada A, P dan Q tak segaris nih. Ada A, P, Q tidak segaris. Nah, untuk kasus ini kita tentukan dahulu peta-peta titik A, P, dan Q, yaitu dilatasi A, RA sama dengan A aksen. Ya, ini A aksennya. Kemudian dilatasi A, R, P itu P aksen. Yang ini. Kemudian yang dilatasi A, R, Q ini pada Q adalah Q aksen. Sehingga AP aksen, nah P aksen itu sama dengan RAP. Nah, betul. Kemudian AQ aksen sama dengan RAQ. Baik. Nah, kita akan melakukan perbandingan berikut. Nah, kan kita udah menemukan nih perbandingannya. AP aksen per AP sama dengan AQ aksen per AQ sama dengan R. Nah, dengan menggunakan teorema kesebangunan sudut sisi sudut, segitiga AP aksen Q aksen ini mendekati dari segitiga APQ. Akibatnya kesebangunan tersebut sisi-sisi kedua segitiga yang terletak adalah sebanding, sehingga kita peroleh P aksen Q aksen per PQ sama dengan AP aksen per AP sama dengan R, atau P aksen Q aksen sama dengan R, atau P aksen Q aksen sama dengan R PQ. Nah, karena titik P dan Q yang diambil di atas sebarang, berarti berlaku P aksen Q aksen sama dengan R PQ untuk semua titik P dan Q pada bidang. Jadi untuk dilatasi A, R adalah kesebangunan. Berdasarkan uraian di atas terbuktilah teorema berikut. Nah, ada teorema 8.4 di sini mengatakan tiap dilatasi ini adalah kesebangunan. Nah, karena kesebangunan itu kan memetakan garis menjadi garis serta mengekatkan kesejajaran dan ketegaklurusan. Berarti dilatasi juga mempunyai sifat tersebut. Selain itu, dilatasi mempunyai sifat pada teorema berikut. Nah, jika S garis S aksen ini peta garis dari S oleh dilatasi
A, R, maka yang pertama S aksen sama dengan S jika A elemen dari S, atau yang kedua S aksen sejajar dengan S jika A elemen dari S. Nah, untuk buktinya akan dibuktikan bahwa S ini himpunan bagian dari S aksen dan S aksen himpunan bagian dari S. Nah, jika A elemen S, maka Y juga elemen S, sehingga AX, R, AY. Akibatnya, menurut definisi dilatasi, A, RZ sama dengan X, karena Y elemen S, maka dilatasi RY ini elemen dari dilatasi A, RS sama dengan S aksen. Dengan mengambil X elemen dari S aksen, yang berarti S himpunan bagian dari S aksen. Sekarang ambil yang X elemen S, dilatasi A, R, S pada S ini, maka ada Y elemen S, sehingga dilatasi A, Y sama dengan X. Ini berarti AX sama dengan RAY dan X, A, Y ini segaris. Nah, karena A elemen dari S dan Y elemen S, maka X juga elemen dari S. Jadi S aksen himpunan bagian dari S. Nah, karena S himpunan bagian dari S aksen dan S aksen himpunan bagian dari S, maka S aksen ini sama dengan S. Nah, baik. Sekarang yang A tidak sama dengan S. Ambil P elemen dari S, Q juga elemen dari S, P tidak sama dengan Q. Dilatasi A, R pada P sama dengan P aksen, sehingga AP aksen itu sama dengan RAP. Dilatasi A, R pada Q sama dengan Q aksen, sehingga AQ aksen sama dengan RAQ. Kita bentuk perbandingan berikut. Ada AP aksen per AP sama dengan AQ aksen per AQ sama dengan R. Nah, itu untuk yang ke bukti dari itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian yang kedua.